Oke, kita lanjut untuk tugas pada modul 2, yang dimana terdapat soal seperti berikut ya, yang dimana kita disuruh untuk membuat program dan memodifikasi program, dan melihat perbedaannya dan melihat sinyal-sinyal apakah yang muncul. Nah, di sini saya sudah membuat programnya untuk soal yang pertama, yaitu tadi dikatakan buatlah program menggunakan M-file untuk membangkitkan gelombang AM dan on off keying. Jadi kita di sini untuk mencari gelombang AM dan on off keying. Nah, di sini saya sudah membuat programnya, yang dimana di sini kita menggunakan parameter fs sama dengan 1000. Jadi fs itu adalah frekuensi sampling sebesar 1000 dan t adalah vektor waktu dari 0 sampai 1 detik. Kemudian fm adalah frekuensi sinyal informasi sebesar 5 Hz, dan fc adalah frekuensi carrier sebesar 50 Hz. Kemudian sinyal informasi dibuat menggunakan fungsi sinus. Ini M sama dengan sinus 2 kali pi kali fm kali t, dan ada carrier juga. Sedangkan kalau sinyal carrier C ini dibuat dengan sinus tetapi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Nah, setelah itu dibuat modulasi AM dengan rumus 1 tambah M dikalikan dengan carrier. Ini menghasilkan gelombang yang amplitudenya mengikuti sinyal informasi. Kemudian dibuat modulasi OOK atau on off keying. Pertama, dibuat sinyal digital menggunakan fungsi square, lalu nilai negatif diubah menjadi 0 sehingga menjadi sinyal 0 dan 1. Setelah itu dikalikan dengan carrier sehingga carrier hanya muncul saat data bernilai 1. Nah, maka hasilnya akan muncul dalam bentuk grafik. Nah, ini grafik yang muncul. Grafik ini muncul karena dia menggunakan ini subplot tadi ini. Jadi pada script ini tidak ada output di command window karena tidak ada perintah disp atau fprintf, namun di workspace akan muncul variabel seperti fs, t, fm, c, data am, dan OOK. Dan di sini kita dapat melihat grafiknya muncul. Inilah hasil dari sinyal script yang kita buat, akan menghasilkan grafik sinyal informasi, gelombang AM, dan on off key. Oke, untuk soal nomor pertama saya kira sudah selesai, sudah jelas ya, sudah tuntas. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, modifikasilah program pada bagian 4A dengan amplitudo setengah, 1/3, 1/4, 1/20. Jadi pada modul ini ada modul yang seperti ini, script yang seperti ini, dan di sini saya sudah memodifikasinya. Di sini saya sudah memodifikasinya ya. Bentar, saya bersihkan dulu. Kita akan menggunakan yang baru. Oke. Di sini saya sudah memodifikasi sesuai dengan perintahnya. Perintah dari soal kita, yang dimana amplitudenya itu setengah, 1/3, 1/4, jadi 1/20. Nah, di sini saya sudah memodifikasinya sesuai dengan perintah yang diberikan. Dan ketika dijalankan, nah dia akan menghasilkan sinyal seperti ini. Di sini kita lihat bahwa
dalam loop sinyal ditambahkan dengan frekuensi. Artinya di sini jika kita lihat grafiknya, semakin besar nilai n, kontribusi sinyalnya semakin kecil. Di sini juga tidak ada ini comment window, hasil pada comment window, tapi di workspace terdapat ini ada F, Fs, N, D, dan Y, karena ini kita tidak menggunakan fungsi printf dan diff sama sekali, dan ini hasilnya yaitu sinyal hasil penjumlahannya tadi. Kemudian kita lanjut pada yang skala yang ketiga. Yang ketiga yaitu di sini seperti pada nomor 2, sinyal amplitudenya berubah dengan kelipatan genap, sehingga sinyal dengan informasi 40 kalinya, sinyal dengan frekuensi 40 kalinya, sinyal apakah yang muncul? Nah, di sini kita lihat. Di sini saya sudah menjalankan program sesuai dengan perintah yang diberikan, dan di sini kita akan jalankan programnya ya. Sinyal apakah yang muncul? Nah, kita lihat akan muncul sinyal seperti ini. Perbedaannya ada pada rumus di dalam loop, yaitu menggunakan 1/2n dikalikan dengan sin 2pi kali 2n ft. Artinya hanya frekuensi genap yang digunakan, yaitu 2f, 4f, dan 6f, dan seterusnya. Akibatnya bentuk sinyal yang dihasilkan berbeda dari skrip sebelumnya karena hanya terdiri dari harmonisa genap. Hasil ditampilkan dalam bentuk grafik dan seperti sebelumnya tidak ada di output comment window ya. Jika kita ingin melihat perbedaan grafiknya, kita dapat melihat. Ini adalah grafik yang sebelumnya, dan ini ketika menjadi harmonisa genap. Mungkin itulah penjelasan dari soal modul yang kedua, bab 1 yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Kita lanjut ke tugas yang selanjutnya, modul 2 tugas 4. Jadi di sini diberikan 2 buah sinyal diskrit sebagai berikut ini. Dapat kita lihat xn1 dan xn2. Kemudian kita disuruhkan tampilkan hasil sinyal menggunakan MATLAB untuk beberapa hasil operasi perhitungan berikut. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Yang pertama, pada script ini ada data awal, yang dimana yaitu x1 dan x2 itu didefinisikan sebagai 2 sinyal. Kemudian dilakukan beberapa operasi untuk x1, n tambah 4, sinyal digeser ke kiri sebanyak 4 langkah dengan cara mengambil elemen dari indeks kelima hingga akhir, lalu ditambahkan 0 di belakang. Untuk x2 n kurang 4, sinyalnya digeser ke kanan dengan menambahkan 0 di depan sebanyak 4 elemen. Nah, selanjutnya dilakukan pencerminan menggunakan fungsi flip lr yang membalik urutan elemen dari kiri ke kanan. Kemudian sinyal disamakan panjangnya dengan menambahkan 0 agar bisa dilakukan operasi. Setelah itu dilakukan penjumlahan dan perkalian antar elemen. Hasilnya ditampilkan di comment window menggunakan this. Penjumlahan dan perkalian ini hasilnya ditampilkan di comment window menggunakan kode ini. Oke, kemudian selain itu juga nanti akan ditampilkan grafik menggunakan
stem untuk menunjukkan sinyal diskrit X1 dan X2, hasil refleksi, hasil penjumlahan, dan hasil perkalian. Itu adalah grafik yang akan muncul nanti, hasil penjumlahan dan hasil perkalian. Oke, sekarang kita perjalankan apakah hasil di comment window dan grafiknya muncul. Nah, dapat kita lihat bahwa hasilnya muncul ya di comment window ya, X1, X2, X1N tambah 4, X2N kurang 4, pencerminan X1, pencerminan X2, penjumlahan dan perkalian. Nah, selain itu grafiknya juga ada, muncul juga grafiknya di sini, X1, X2, refleksi X1, refleksi X1 itu pencerminan X1 ya, refleksi X2 atau pencerminan X2, penjumlahan dan perkalian. Jadi dapat terlihat bahwa program ini berjalan dengan benar, dengan baik, dan di workspace-nya kita lihat. Nah, data-data yang kita gunakan tadi atau yang dihasilkan muncul di sini. Oke, sekian penjelasan dari tugas yang ini. Sekian dan terima kasih.